Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Aku Tak Membenci Hujan episode 4. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 4 ini diawali dengan melanjutkan pada saat episode sebelumnya, pada saat Una menghampiri Karang. Dan pada saat itu, Una dibuat semakin heran ketika Karang mengatakan bahwa dirinya itu bukanlah Karang, melainkan Banu yang berumur 6 tahun. Nah, setelah itu Una pun langsung membawa Karang untuk meneduh sejenak. Lalu di sini pun Una menyadari bahwa Karang ini memang memiliki kepribadian lain. Ia bisa saja menjadi Aga, bahkan sekarang ia baru tahu kalau Karang memiliki kepribadian lain, yaitu menjadi Banu, seorang anak kecil yang berumur 6 tahun. Di tempat yang lain memperlihatkan ayahnya Karang dan juga Biru yang merasa khawatir karena Karang belum juga pulang dan gak ada kabar. Karang memang jarang pulang ke rumah, tapi biasanya dia selalu ngabarin kalau mau nginep di rumah temennya. Hal itulah yang membuat ayahnya dan juga Biru sangat khawatir. Lalu pada scene berikutnya, di esok harinya memperlihatkan Karang yang sudah sadar dan ia sedang bangun dari tidurnya. Ternyata semalam Una membawa Karang ke hotel terdekat dan memesankannya untuk Karang. Una juga meninggalkan pesan yang ia tulis di selembaran kertas. Di dalam surat itu hanya berisi pesan bahwa Una udah memesankan hotel untuknya dan juga udah membelikan baju untuk Karang. Dan pihak hotel lah yang sudah memakaikan baju itu untuk Karang. Di sini Una juga bilang bahwa semua ini nggak gratis. Sebagai gantinya, Karang harus jadi guru private-nya Una, biar Una bisa lebih semangat lagi belajarnya. Nah, tak lama kemudian Una pun datang. Saat itu, Una ingin memastikan bahwa Karang sudah sadar dan sudah menjadi Karang seperti semula. Nah, lalu Karang pun bertanya kepada Una, apakah Una gak mau menanyakan sesuatu tentang dirinya yang tiba-tiba berubah karakter. Kadang jadi Aga, kadang jadi Banu. Lalu Una pun menjawab bahwa ia tidak akan menanyakan hal itu kepada Karang, karena memang Una sudah menyadari hal itu, bahwa Karang memiliki kepribadian lain. Lalu Una pun mengatakan bahwa dia siap mendengar cerita dari Karang kalau memang Karang sudah siap untuk menceritakan hal itu kepadanya. Nah, kemudian saat itu ayahnya Karang pun menelpon Karang dan menanyakan keadaannya Karang, karena ia merasa sangat khawatir. Lalu di sini Karang pun meminta maaf karena semalam tidak memberikan kabar sama sekali. Nah, lalu pada scene selanjutnya, Karang mengajak Una ke tempat yang biasa ia gunakan untuk menyendiri dan menghabiskan waktunya di sana. Bisa dibilang ini adalah tempat persembunyiannya Karang. Saat itu Una pun merasa sangat senang karena ia diajak ke tempat itu. Saat itu ia merasa bahwa ia sudah menjadi sahabatnya Karang karena Karang sudah mempercayainya dengan mengajaknya ke tempat itu. Nah, kemudian di malam harinya Una mengajak Karang makan di tempat kesukaannya Una, yaitu semacam makanan seafood gitu loh. Namun tanpa Una sadari, di sini Karang ternyata alergi seafood. Nah, pada saat makanannya sudah sampai, Karang pun baru bilang ke Una bahwa ia alergi seafood. Alhasil, di sini Una pun ngerasa nggak enak sama Karang. Lalu Una pun memesan menu yang lain yang nggak ada seafoodnya. Nah, di momen ini bener-bener lucu banget sih. Kalian harus nonton film originalnya. Karena kalau di sini Mimin nggak bisa sertakan suara dari film aslinya. Nanti kena copyright dan akun YouTube-nya hilang. Jadi ya mohon pengertiannya ya. Mimin tetap saranin buat kalian untuk nonton film originalnya, oke? Sekarang kita lanjut. Nah, setelah mereka makan malam, Karang mengajak Una untuk menjemput Biru yang sedang kontrol di rumah sakit. Ternyata Biru ini memiliki penyakit jantung dan ia harus kontrol rutin di rumah sakit itu. Dan di sini pertama kali Una bertemu dengan Biru dan mereka pun berkenalan satu sama lain.
Nah, di sini Biru malah mengira bahwa Una ini adalah pacarnya Mas Karang. Sampai-sampai Biru ngeledekin dan ngecengin mereka berdua. Sampai-sampai mereka berdua pun kelihatan salting. Singkat cerita, Karang pun mengantarkan Una ke rumahnya. Kemudian ketika mau masuk ke rumah, Una hampir saja terjatuh. Namun untungnya Karang dengan sigap menyelamatkan Una. Nah, di sini mereka pun kembali terlihat sangat mesra. Biru yang melihatnya pun langsung ngeledekin mereka berdua, sehingga mereka pun salting brutal. Kemudian pada scene selanjutnya, di sini Biru main ke kamarnya Karang dan ia kepo sama Una. Bahkan Biru juga menyarankan mereka untuk pacaran saja. Biru juga memuji Una bahwa Una itu wanita yang baik dan juga cantik. Namun di sini Karang terlihat sedikit malu dan ia menghindar untuk membahas hal itu. Nah, kemudian di sini Biru pun mengganti topik obrolan mereka. Saat itu Biru mengajak Mas Karang untuk membeli kue ulang tahun untuk mamahnya dan juga merayakan ulang tahun mamahnya. Karena besok adalah hari ulang tahun mamahnya. Nah, setelah mendengar hal itu tiba-tiba Karang terdiam. Lalu ia pun menolak ajakannya Biru dengan alasan karena ia ada keperluan lain. Di sini Karang seperti menghindar untuk datang ke ultah mamahnya. Nah, di esok harinya memperlihatkan Karang yang sedang berada di tempat persembunyiannya. Saat itu ia sedang memikirkan mamahnya. Dan ternyata selama ini Karang tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung ke mamahnya. Ia selalu merayakannya sendirian dan mengirimkan doa kepada mamahnya dari kejauhan. Hal itu dikarenakan kehadirannya selalu ditolak mentah-mentah oleh mamahnya. Nah, di sini Karang pun berpikir untuk memberanikan diri kali ini untuk datang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada mamahnya secara langsung. Namun di sini Karang masih kelihatan bimbang. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi mamahnya dan merayakan ulang tahun mamahnya. Nah, pada saat sampai di rumahnya, ia pun melihat mamahnya yang terlihat begitu bahagia ketika merayakan ultahnya bersama ayahnya dan juga Biru. Di sini Karang pun merasa ragu untuk masuk ke dalam rumah. Ia takut kalau kedatangannya itu malah membuat suasana menjadi hancur. Nah, ketika mamahnya mau memotong kue, tiba-tiba ia pun terlihat marah ketika melihat nama Karang ada di kue itu. Ia mengatakan bahwa Karang itu bukanlah bagian dari keluarganya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Karang itu adalah anak haram. Kemudian mamanya pun pergi dari sana dan masuk ke kamar. Dan tanpa disangka, ternyata Karang mendengar semua ucapan mamahnya itu. Karang pun merasa sakit hati dan ia pun langsung pergi dari sana. Saat itu ia meletakkan kue dan juga bunganya itu di depan pintu rumahnya. Nah, setelah Karang pergi, Biru pun baru menyadari hal itu. Ia melihat ada kue dan bunga itu di depan pintu. Kemudian ia pun langsung memanggil ayahnya dan memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Di sini Biru berpikir bahwa Karang pasti sudah mendengar semua perkataan mamahnya tadi, yang membuatnya pergi dari sana. Di sini ayahnya pun langsung panik dan ia langsung menyuruh Biru untuk mencari Karang. Sedangkan ayahnya berusaha untuk menenangkan istrinya itu. Biru juga tak lupa untuk mengabari Una mengenai Karang. Lalu di sini Una pun terkejut ketika mendengar hal itu. Lalu ia pun membantu untuk ikut mencari Karang. Lalu di sini pada saat ayahnya Karang menenangkan istrinya, di sini pun terungkap bahwa Karang itu memang anak haram yang lahir akibat pemerkosaan mamahnya. Dulu pada saat mereka belum mempunyai anak, ada seseorang yang tidak bertanggung jawab yang memperkosa istrinya itu. Dan pada saat itu, istrinya begitu sangat ketakutan. Dan ia berusaha untuk menggugurkan anak itu dari kandungannya. Namun saat dulu itu suaminya berusaha untuk menenangkannya dan tetap mempertahankan anak yang ada di dalam kandungan itu. Meski kala itu istrinya berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Dan tidak sudi kalau anak itu lahir. Nah, karena hal itulah mamahnya Karang selalu bersikap kasar kepada Karang. Karena ia juga memiliki trauma sendiri di masa lalu.
yang saat itu ia benar-benar sangat-sangat ketakutan. Di sisi yang lain memperlihatkan Karang yang hendak mengakhiri hidupnya, karena ia sadar bahwa kehadirannya itu tidaklah membuat bahagia mamahnya, melainkan membuat mamahnya semakin menderita. Namun saat itu kepribadian Aga pun berusaha untuk melawan. Aga berusaha untuk menyelamatkan nyawanya itu. Dan di sini Karang dan Aga pun bertarung di dalam tubuh itu. Sampai akhirnya Aga lebih mendominasi. Untungnya tak lama kemudian saat itu Una pun datang dan langsung menarik Karang dan menyelamatkan Karang. Untungnya saat itu Una datang tepat waktu. Di sini Una tidak sadar kalau ia sekarang sedang berhadapan dengan Aga. Sampai akhirnya Una pun menyadari hal itu ketika Aga mengatakan bahwa dia itu bukanlah Karang. Nah, di sini Aga juga mengatakan kalau bukan karena dia, pasti Karang sudah jatuh dan mengakhiri hidupnya. Bahkan Aga juga mengatakan bahwa Karang itu adalah seorang pengecut yang selalu terlihat lemah ketika berhadapan dengan mamahnya. Lalu Aga pun pergi dari sana. Namun ternyata saat itu Una mengikuti Aga kemanapun Aga pergi. Dan ternyata Aga malah bermain bola dengan anak kecil yang ada di sana. Lalu pada saat mau menghampirinya, Biru pun datang dan menghampiri Una. Di sini akhirnya Biru pun merasa lega setelah mengetahui kalau Karang baik-baik saja. Dan di sini Biru juga sudah mengetahui kalau saat itu Karang sedang berubah menjadi Aga. Biru memang sudah hafal dengan perilaku dari ketiga kepribadiannya Karang itu. Kemudian di sini Una dan Biru pun mengobrol bersama. Saat itu Biru menceritakan semuanya kepada Una. Kenapa Karang bisa sampai seperti ini? Ia juga sampai bercerita bahwa Karang ini adalah anak hasil pemerkosaan mamahnya. Sebenarnya itu adalah aib keluarganya, tapi karena Una adalah teman baiknya Karang, jadi Biru tetap menceritakan hal itu kepada Una. Lalu Biru juga bercerita mengenai kepribadiannya Karang yang selalu berubah-ubah. Hal itu dikarenakan perlakuan mamahnya kepada Karang. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan Karang adalah dengan kasih sayang yang ia harapkan dari mamahnya itu. Namun di sini mamahnya juga memiliki trauma sendiri. Jadi hal itu pun menjadi sangat rumit. Lalu singkat cerita Karang pun mengajak Aga untuk pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Aga pun langsung berhadapan dengan mamahnya. Di sini ia pun langsung ngata-ngatain mamahnya dengan sebutan wanita kejam. Lalu perdebatan pun terjadi antara Aga dan juga mamahnya. Di sini kepribadian Aga memang berani dengan mamahnya. Namun hal itu ia lakukan untuk membela Karang dan melindungi Karang. Ia juga bahkan mengatakan kepada mamahnya bahwa ia cuma ingin Karang hidup dengan tenang. Lalu di sini mamahnya pun langsung menampar Aga. Nah, di sini Aga pun melawannya. Untungnya saat itu ayahnya langsung memisahkan mereka. Di sini Aga pun mengatakan kepada mamahnya bahwa sekarang dia itu bukanlah Karang yang bisa seenaknya mamahnya pukul begitu saja. Nah, sampai akhirnya ayahnya dan juga Biru memisahkan mereka berdua. Biru pun mengajak Aga untuk masuk ke kamarnya. Sedangkan mamahnya di sini berusaha untuk ditenangkan oleh suaminya itu. Di sini ia mengatakan kepada istrinya untuk berusaha agar bisa menerima Karang. Karena dialah yang selama ini membuat Karang menjadi seperti ini. Sampai-sampai Aga bahkan Banu muncul di pikiran Karang. Namun di sini mamahnya pun tiba-tiba teringat dengan kejadian saat dirinya diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ia juga merasa bahwa selama Karang masih muncul, ia sulit untuk melupakan kejadian itu. Nah, di sini suaminya pun berusaha untuk menenangkannya dengan memeluknya. Nah, ketika istrinya sudah tenang, ia pun kembali menasehatinya. Namun semuanya sia-sia. Istrinya masih belum bisa menerima Karang. Begitu sangat sulit untuk menerima anak yang lahir dari trauma yang ia alami saat itu. Nah, lalu di malam harinya, tiba-tiba Andira alias mamahnya Karang, ia bermimpi buruk. Ia bermimpi tentang kejadian pada saat ia berantem dengan Aga. Bahkan ia juga bermimpi tentang kejadian pada saat ia diperkosa dulu. Sampai akhirnya, ia pun terbangun dari tidurnya dan berteriak ketakutan. Dan episode 4 pun berakhir sampai di sini.
Dan itulah alur cerita dari film Aku Tak Membenci Hujan episode 4. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye-bye.